Selamat pagi, lause-lause dan semuanya. Ya, semangat ya kita ya. Sudah dapat angpau banyak. Karena keluar angpau. Yuk, sebelumnya kita berdoa ya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih pada saat ini kami berkumpul untuk mempersiapkan untuk bahan-bahan kelas persiapan untuk minggu depannya. Kau bantu setiap kami yang sudah hadir di sini ya Tuhan, biar Engkau dapat menolong agar kami pun juga bisa memberikan ide-ide ataupun saran untuk bahan-bahan pengajaran untuk minggu depannya. Dan kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang masih mungkin punya kegiatan, biar Tuhan juga dapat menolong dan memberkati mereka. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami syukur dan kami berdoa. Amin. Oke, baik. Kita pada saat ini kita akan membahas pelajaran untuk minggu depannya, ya, mengenai tentang membuat suara sukacita. Sebenarnya ini bahan ini cocoknya Lause Herman nih, itu gitu loh. Nada apa? Itu sampai tampilkan gitu, nadanya apa tau nggak? Do re mi fa sol la si do, aku nggak tahu lah yang penting. Itu lagu tuh. Apa tuh lagunya? Apa lagu him ya? Lagu him ya? Dia masih bikin nada tuh sama Lause Herman. Itu Hah? Lause Herman, lagu him ya nih ya? Hah? Bukan lah, pendek itu. Ya aku taunya ini kunci apa nih? Dia Lause Herman yang tahu kunci apa tuh. Itu Ya, bukan sudah. suara sukacita tapi suara burung. Oh iya, itu burung yang bernyanyi. Oke, yaitu mengenai tentang membuat suara sukacita yang terdapat dalam kebenaran firman Tuhan, itu Mazmur 120 sampai Mazmur 135 dan dilanjut juga 146 sampai 150. Tetapi pasal ini kita nggak membacanya semua, tapi Lause bisa membacanya di rumah. Oke, untuk di dalam pelajaran ini kita akan melihat yaitu poin utamanya, ibadah terjadi ketika berespon kepada firman Allah. Kita memanjatkan pujian dan permohonan kita melalui doa dan lagu. Nah, di dalam tujuannya kita akan bersama-sama untuk melihat dan mempelajarinya, itu memahami unsur-unsur ibadah yang berbeda, menghargai ibadah di gereja, dan kita pun juga nanti akan masuk lebih ke dalam pujian kepada Allah dalam ibadah. Nah, di sini sebelumnya saya mau bertanya dulu untuk teman-teman. Nah, pertanyaannya, kalau kamu nyanyi, biasanya perasaan kamu tuh gimana kalau nyanyi nih? Nah, kalau lagi bernyanyi, gimana perasaannya? Ya tergantung lagu. Iya. Kalau lagu cepet ya. Gimana perasaannya? Ya nggak usah tergantung lagu lah, pokoknya gimana lah perasaannya kalau misalnya tuh penyanyi nih lagi apa ya? Atau kebalik, kamu lagi merasa apa, kamu nyanyinya lagu apa? Oh gitu. Yang bener yang Gimana? mana nih? Ini perasaannya. Ya ini perasaan gitu loh. Kalau kamu nyanyi gitu. Da. Ini Jadi abstrak. bukan di gereja. Jadi abstrak. Karena kalau di patah hati Biasa. Itu ya bisa itu. tergantung perasaan. Itu. Ya perasaan gitu loh. Kalau lagi sedih, lagu sedih. Ya. Nah, ini kalau ini lagi apa nih? Seneng. Lagi happy. Kalau ini lagi sedih. sedih. Lagi sedih. Gitar. Kalau ini lagi stres, mungkin bisa jadi. Nah, itu lagi happy. Nah, ini lagi mungkin. Oh iya, happy. Wah, ini mana gosok gigi sama nyanyi? Nah, itu perasaan ya. Nah, kita melihat ke pertanyaan lagi ya. Di mana kamu bisa atau dapat bernyanyi? Nah, tadi itu perasaan. Nah, di mana? Di mana-mana saja kan? Ya. Nah, ini mungkin pas ulang tahun ya. Ini pas saat apa? Kita nyanyi kan. Nah, untuk merayakan. Nah, ini di gereja. Ya, di gereja kita nah kumpul-kumpul sama teman karaoke ya kan, bisa kan kita bernyanyi di sini ya. Nah, belum. Nah, tadi kita melihat mungkin di saat tadi
Lause tadi ada ngomong, mungkin pada saat kita patah hati kita pun juga bisa nyanyi, bukan hanya hati senang aja kita nyanyi gitu ya. Nah, saat kita sedih, mungkin lagi punya masalah ataupun bahkan stres pun juga bisa gitu ya. Nah, itu pun di tempat, nah kita melihat, nah di gereja ya pada saat ulang tahun kita pun juga bisa mengungkapkan yaitu bernyanyi. Nah, di sini mungkin kalau di tempat gereja, nah, terutama di GKPJ ya, kita punya tata cara ataupun tata ibadah. Mungkin kita bisa melihat ya tata liturgisnya. Nah, kita bisa melihat akan hal ini, dan mungkin juga untuk teman-teman ya yang tahu, mungkin siapa yang bisa yaitu di KPR. Nah, tata ibadahnya, tata cara liturgisnya. Nah, gimana? Pertama, saat teduh, apalagi doa pembuka, sudah itu pujian ya. Nah, setelah pujian pengakuan iman rasuli, sudah tuh dengan doa syafaat. Sudah doa syafaat, pujian lagi ya. Itu pujiannya ya kita mengungkapkan lah ya untuk mau memuji Tuhan. Sudah itu kita mungkin kalau gabungan kita itu ya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ya, kita persiapkan. Setelah itu apalagi kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kita ya tadi ada nats ya. Nah, sudah itu kita akan selesai ibadah, kita pun juga ada doa berkat. Nah, ini saya lihat dari tata cara yaitu ya ada di GKPJ gitu ya, yang kebaktian umum. Saat teduh ada fotum ya, pujian, penyembahan, pengakuan iman rasuli, doa syafaat, puji-pujian gitu ya, yaitu pembacaan firman Tuhan, pujian persiapan untuk dengar firman Tuhan, dan juga untuk persembahan. Kurang ya? Doksologi. Oh, doa berkat lah ada, doa itu berkat beda itu sama doksologi. nanti kita tambahin. Nah, doksologi. Oh ya, saya lihat apa lagi yang kurang. Aulanya kalau lagi KPJ. Aula baru. Ini aula nanti di remaja KPR. Oh kayak gini loh. Ya, nanti Kalau kalau- kayak gini, kalau ganti kayak gini. Nah, ini tata ibadah kita di GKPJ lah, kita ambil ya. Nggak mungkin kita ambil dari gereja yang lain gitu lah. Yang saya ketahui ini. Nanti saya tambahin doksologi ya, saya lupa. Iya, doksologi. Nah, oke, kita kembali ke dalam firman Tuhan, yaitu tujuannya itu memahami unsur-unsur ibadah yang berbeda. Di sini terbagi beberapa unsur ya. Nah, unsur pertama kita akan melihat yaitu di dalam Mazmur pujian. Nah, gereja-gereja yang berbeda dalam ibadah mungkin pasti berbeda-beda gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan sejumlah ataupun dengan bentuk liturgis yang tadi sudah disampaikan, yaitu salah satu di GKPJ ya. Nah, di sini minggu lalu kita juga sudah belajar ya untuk yaitu mengenai tentang membaca dan mengkhotbahkan firman Tuhan adalah merupakan suatu sentral bagi ibadah. Nah, di sini pun juga ibadah memiliki unsur yang terpenting, yaitu pujian dan juga untuk doa. Nah, pertama yaitu kita akan melihat di dalam Mazmur kita, yaitu Mazmur pujian. Pujian dalam ibadah. Nah, di sini kita akan melihat yaitu yang dikatakan Mazmur haleluya ya. Setiap Mazmur dimulai dan diakhiri dengan kata pujilah Tuhan. Kalau kita nanti simaknya dengan pembacaan Mazmur gitu ya, banyak ya nanti ada dikatakan pujilah Tuhan. Nah, dari bahasa Ibraninya yaitu dengan kata yaitu modern haleluya. Kalau bahasa Yunaninya yaitu tebrias haleluya, yaitu aleluya ya. Saya lihat dari itu ya terjemahannya. Nah, di sini kita bisa melihat juga Mazmur di dalam 146 sampai 150. Nanti kita akan melihat bangsa Israel pun juga ya mempersiapkan, dan juga mereka pun juga menaikkan pujian-pujiannya dari Mazmur itu. Nah, kita akan melihat dengan menyanyikan pujian kepada Allah.
yaitu kita akan bisa melihat di dalam Mazmur 146 ayat 2. Nah, kita akan membacanya dimulai dari Lause Herman ya. Mazmur 146 ayat 2. bermazmur Nah, bagi ini Allahku selagi ya ini ayat itunya ya. Lebih lengkapnya kita membuka firman Tuhan. Yang lagunya tuh 146. Ya, nanti kita suruh Lause Dani nyanyi ya setelah selesai. disuruh-suruh aja kita ini. Yuk Lause Herman baca. Aku bisa memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Nah, inilah yang dikatakan ya, bermasmurlah bagi Allahku selagi aku ada. Nah, juga terkait di dalam Mazmur 147 ayat 1 dan 7. Minta Lause Daniel untuk membacakannya ya. 147 ayat 1 dan 7. Nah, ini ada kata haleluya. Haleluya. Sungguh bermakna bagi Allah itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kitab. Nah, itulah yang dikatakan bangsa Israel yang mereka menaikkan yaitu pujian, yaitu bermazmurlah, ya kata haleluya gitu. Nah, ini pun juga ada terdapat dalam Mazmur 149 ayat 1-5. Minta Lause Tina bacakan. Mazmur 149 ayat 1. Haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Ayat 5. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ya. Mazmur 150 ayat 3 sampai 5. Minta Lause Linda Fernandus tolong bacakan. pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus kecapi, pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracak yang berdeting, pujilah Dia dengan ceracak yang berdentang. Ya. Nah, di sini kita pun melihat ya dengan kata ya dari 3 sampai 5 ya sampai ayat yang itu ya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, yaitu dengan berbacam itu ala-ala musik ya dari bangsa Israel yang di dalam Mazmur yang sudah dikatakan. Nah, bukan hanya ala-ala musiknya pun juga ya, kita pun juga mengetahui dan tahu gitu ya dengan berbagai macam, ada kecapi ya, sangkakala, yaitu rebana, dan bahkan pun juga dengan permainan kecapi, seruling gitu ya, ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Nah, di sini kita pun juga melihat di dalam Mazmur-Mazmur yang masih ada di dalam 146 ayat 6 ya. Minta Lause Yuliana untuk tolong bacakan. Mazmur 146 ayat 6. Dia menjadikan langit bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Nah, dilanjut oleh Mazmur 146 ayat 7 dan 8. Minta Lause Santoso tolong bacain, baru datang ya Den. Ya sudah, Lause Sekar aja dulu. Iya, kamu istirahat dulu ya. Tarik napas dulu. Oh, bisa ya? Bisa ya? 7 8. Iya. Sudah ya. 7 dan 8. Mazmur 146 ayat 7 dan 8. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Ya, dilanjut juga Mazmur 146 ayat 9 dan langsung lanjut 147 ayat 9 yang Lause Sekar ya. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan dusta ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Ayat 47, pasal 47 ayat 9. Nggak ada ya? 147 ayat 9. Dia yang memberi makanan kepada hewan dan kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ya, dilanjut sama Lause Limson 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Minta lo contoh Christopher 147 ayat 11, 15 sampai 18. Nanti saya 188.
Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Kemudian ayat 15 sampai 18, Dia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segala firman-Nya berlari. Dia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu. Dia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Dia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Dia mendiamkan anginnya maka air mengalir. Ya. Dan 18 ini banyak ya, saya ambil dari ayat 1 aja. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Nah, di dalam Mazmur ini yang 6 yaitu mengatakan Mazmur yang merayakan Allah sebagai pencipta. Ya, mereka mengagungkan ya bangsa Israel. Mereka pun juga melihat ya akan kasih Tuhan gitu loh. Nah, Mazmur itu pun juga di dalam 78 yaitu juru selamat ya dan penyembuh. Ya, dikatakan tadi ada yang menyembuhkan itu ya. Nah, kalau 146 ayat 9 dan 147 ayat 9 itu sebagai penopang ya di dalam Mazmur ini. Nah, sudah itu dilanjut oleh mengakui Dia besar dan berkuasa dan mengasihi, berdaulat dan tersendiri. Itu tuh merupakan suatu transal ya, bahwa Allah itu adalah merupakan satu-satunya bermazmur. Dan mereka pun juga bangsa Israel, mereka pun melihat begitu pentingnya ya di dalam pujian-pujian bermazmur mereka di dalam ibadah. Nah, di sini unsurnya ya kita melihat dalam pujian yaitu mazmur. Kenapa di dalam mazmur itu mengatakan suatu mazmur yang bersukacita? Mereka juga melihat dan mempersiapkan suatu hal bagi ibadah itu tuh penting ya di dalam unsur ini. Nah, kedua yaitu mengenai tentang lagu him yang ada di gereja. Nah, kalau him ini mungkin kita mengetahuinya seperti yang dikatakan him dari bahasa Yunaninya hipnos atau gita puja. Nah, dalam kekristenan lagu-lagu pujian banyak yang menggunakan him dalam konteks kekristenan. Nah, him juga merupakan gabungan dari unsur-unsur musik, pujian atau nyanyian, sastra, puisi, dan teologi pengajaran Alkitab. Biasa yang kita lihat puji-pujian itu ya ada di PPK, KPPK, KPRI ya. Itu yang bisa kita lihat di dalam liriknya, syairnya ada di sana gitu ya. Nah, di sini kita melihat bagi bangsa Israel pun juga ya, mereka melihat di dalam pujian ini, di dalam ibadah ini, mereka merupakan suatu unsur yang penting. Nah, satu hal di dalam lagu him ini yaitu satu, ibadah itu difokus kepada Allah dan juga demikian suatu nyanyian. Kedua, nyanyian harus memiliki suatu konsisten dengan isi yaitu ibadah keseluruhan. Maksudnya itu di dalam suatu pujian itu tuh berisikan di dalam hal ya terkait di dalam suatu ibadah. Nah, kenapa hal ini pun juga kita dapat merasakan ya baik pada saat di dalam pujian, di dalam ibadah itu juga sudah merupakan suatu ikatan dan suatu dalam rangkaian di dalam ibadah kita. Nah, hal ini kita melihat itu di dalam unsur salah satunya yaitu pujian, yaitu mazmur sama him gereja. Nah, kedua yaitu kita melihat dalam doa. Doa juga itu merupakan suatu kaitan di dalam ibadah kita ya, yaitu fondasi Alkitab bagi kita doa dalam ibadah. Nah, di kedua ya di dalam unsur. Kita unsur pertama yaitu pujian, yaitu mazmur dan dengan him. Dan kedua kita masuk untuk doa dalam ibadah. Nah, doa adalah bagian yaitu kita akan melihat pada fondasi Alkitabiah bagi doa dalam ibadah dan bentuk-bentuk doa yang berbeda di ibadah kita. Jelas ya, setiap di dalam aliran ataupun kekristenan yang memiliki pun juga baik pujian ataupun doa-doa itu pun juga berbeda. Nah, di sini mungkin kalau aliran yang mungkin yang saya ketahui mungkin salah satunya kayak Katolik ya, mereka beda gitu ya. Mungkin kalau untuk lebih dalamnya lagi, lebih terus aku nggak begitu jelas ya. Nah, di sini kita melihat dalam peranan doa dalam ibadah itu ada beberapa ya, yaitu doa-doa
inovasi ya. Doa inovasi yaitu kayak doa macam suatu permohonan ya, penyembahan gitu ya. Kalau doa pastoral yaitu kayak pengakuan ya dosa ya. Nah, doa respon kepada khotbah firman. Nah, sudah tuh doa individual dan partisipasi doa umum. Maksudnya itu doa syafaat, yaitu pribadi kita dan pergumulan. Nah, ini di dalam doa-doa di dalam ibadah. Nah, di sini kita juga bisa melihat yaitu ada terbagi juga di dalam Mazmur, yaitu yang dikatakan yaitu dalam Mazmur ziarah. Nah, kalau dikatakan bangsa Israel nyanyian ziarah ini itu adalah berdoa yang dinyanyikan saat melakukan ziarah ya. Nah, itu naik ke Yerusalem yaitu atau Bukit Sion. Nyanyian ziarah ini dalam bahasa Ibraninya itu tuh lama alot ya, atau juga yang disebut dengan kata sir hama alot ya. Harfiahnya nyanyian kenaikan, mengisyaratkan aksi perjalanan ke atas yaitu pendakian, dan diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya Song of Ascent. Dalam bahasa Ibrani katanya yaitu ma'alot, bentuk jamaah artinya step, langkah, undaan atau anak tangga untuk naik. Itu seperti ibaratnya gambar yang ada di sini ya, bangsa Israel ini ya. Saya cari sih nggak tahu apakah ini benar atau enggak gitu ya. Nanti kalian juga bisa Google ya. Nah, ini salah satu pintu masuk yaitu kayak tangga gitu ya yang dilingkarin tuh. Nah, di sini yang tadi itu Mazmur ziarah yaitu merupakan suatu doa-doa yang di dalam Mazmur ini kita bisa melihat di dalam Mazmur 120 sampai Mazmur 134. Nah, ini saya juga sudah merangkumkan semuanya ya. Nanti lose-lose pun juga bisa melihat dan membacanya ya. Nah, nggak mungkin ya kita membaca semuanya gini ya. Nah, Mazmur 120, Mazmur 124, Mazmur 126, Mazmur 129 itu tuh memanjatkan doa yaitu bagi bangsa Israel, itu doa untuk pertolongan dari masalah. Jadi setiap di dalam ibadah ini mereka pun juga mempersiapkan untuk doa-doa ya di dalam ibadah, baik di dalam pujian, mazmur dan juga di dalam doa. Nah, Mazmur 121, 126 sampai 126 yaitu sebagai doa penjaga Israel aman dalam lindungan Tuhan gitu. Nah, sudah tuh Mazmur 127 sampai ke Mazmur 28 yaitu berkat dan pangkal selamat, yaitu berkat atas rumah tangga. Maksudnya itu kita mensyukurin berkat yang telah kita dapat ya dari Tuhan dan kita pun juga kembalikan. Nah, sudah tuh di Mazmur 130 sampai ke 134 yaitu seruan dari dalam kesusahan, yaitu persaudaraan kerukunan sesama ya, kita mengasihi dan kita berbagi satu sama yang lainnya. Nah, ini di dalam Mazmur ziarah. Nah, bangsa Israel biasanya berapa kali ya mereka melakukan suatu ziarah. Nah, di sini kita pun juga bisa melihat dari bangsa Israel, mereka pun juga melihat betapa pentingnya ya di dalam ibadah ini memiliki unsur baik di dalam pujian, mazmur dan juga doa mazmur. Nah, kita bisa melihat dari sini kita pun juga bisa belajar. Kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Nah, dan sebuah doa ini pun juga merupakan suatu pemujaan berfokus kepada Allah dan dirancang untuk menarik perhatian yaitu para penyembah, yaitu kita, dari diri kita yaitu kepada Allah. Lihat di dalam ibadah itu penting ya, setiap doa-doa yang dipanjatkan. Nah, kita melihat dan kita belajar juga yang pada saat ini. Nah, mungkin kita dapat melihat dan kita merefleksikan diri kita setelah kita melihat dari hal yang sudah kita ketahui ya dan kita pelajari yang pada saat ini ya, kita mau lebih dalam lagi dan Tuhan mau supaya kita pun juga ya mempertanyakan dan kita sendiri bagaimana dengan kita setelah kita melihat bangsa Israel ya, mereka pun juga mempersiapkan diri mereka dan melihat betapa pentingnya di dalam ibadah ini. Nah, mungkin di dalam ibadah kita selama ini mungkin kita nggak begitu serius dan kita nggak begitu fokus pada saat ibadah, mungkin pada pujian
ataupun pada saat kita melihat di dalam saat ibadah kita masuk, mungkin masih ada yang waktunya gak begitu on time, atau sikap kita setelah kita sudah masuk ke dalam ibadah, sikap kita masih gak begitu hormat di hadapan Tuhan. Mari kita coba belajar untuk hal ini, yaitu pada saat ibadah mari kita berfokus kepada Allah. Kedua, kita melihat pada saat kita pujian, mungkin selama ini kita nggak ngerti pujian mengatakan di dalam Mazmur, ataupun pada saat kita menaikkan pujian pun mungkin dengan musik yang mungkin selama ini begitu kaku atau apa. Tapi Tuhan mau mengajarkan bangsa Israel dan kita pun juga, bukan hanya dengan musik saja, tetapi hati kita. Mari kita bersuka memuji Tuhan, mengatakan ya bahwa di dalam setiap lirik yang kita pujikan, yang kita panjatkan, itu tuh melihat ya betapa pentingnya ya kita beribadah kepada Tuhan. Nah, doa pada saat kita pun juga doa ya, karena ini merupakan suatu bagian dan ibadah. Kita melihat pada saat ini pun juga kita sebagai anak-anak Tuhan dan kita bisa belajar ya. Mereka begitu tekun dengan sikap dan taat kepada Tuhan. Dan kita pun juga mau belajar. Mungkin selama ini kita masih gak begitu fokus, kita gak begitu menghormati di dalam ibadah pada saat ini. Mari kita belajar bersama-sama ya. Nah, di sini kita pun juga melihat ibadah ya bukan sebuah kumpulan atau hal yang beragam disusun dan diatur oleh desakan individu tertentu, yaitu kita sendiri. Tetapi ia adalah ibadah, adalah percakapan dua arah antara Allah dengan manusia kita yang berdosa ya, dengan sebuah struktur dan urutan yang tepat ya. Kalau dengan struktur ya liturgis yang teratur dan rapi, dan kita pun juga mengikutinya dari awal sampai hingga akhirnya. Pada saat kita menaikkan pujian dari awal ya, itu juga sudah merupakan suatu rangkaian ibadah ya. Dari pada saat pujian sampai kita masuk ke dalam kelas dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, itu pun juga merupakan suatu rangkaian ibadah kita. Ini yaitu dari dikutip oleh Robert Ockham's Life of Worship ya, itu dari buku pedoman Jesus ya. Nah, di sini kita pun juga melihat semua ya hal berfokus kepada Kristus Allah kita. Roma pasal 12 ayat 1 merupakan penyembahan yang hidup ya, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita jadikan ibadah ya. Nah, semuanya itu berfokus kepada Tuhan. Mazmur 120 sampai 134 yang sudah kita lihat dan kita membacanya, yaitu doa dalam ibadah yaitu kepada Allah. Dan Mazmur 146 sampai 150 yaitu pujian segala yang bernafas memuji Tuhan, yaitu mengatakan haleluya, pujilah Tuhan. Itu semuanya kita arahkan yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Ibadah, pujian, doa ya, kita semua berfokus kepada Tuhan. Nah, dengan kata kita bisa melihat ya, sejatinya kita tidak bisa layak beribadah, tetapi di dalam anugerah Allah melalui karya dan pribadi Kristus, kita dilayakkan untuk berbagian di dalam ibadah yang Ia undang, yaitu Allah kepada kita. Sehingga di dalam ibadah terlibat aktif interaksi antara Allah dengan kita umatnya. Mari kita jadikan ibadah saat ini yang mungkin kita selama ini mengatakan di dalam ibadah ya itu enggak sesuatu yang merupakan rutinitas bagi kita, tapi mari kita jadikan ya ibadah itu merupakan suatu poin penting ya. Kita mau datang kepada Tuhan dengan yaitu memuji Tuhan
dan kita doa kepada Tuhan. Amin. Nah, sampai di sini mungkin di antara teman-teman ya. Kasih proof dulu, bisa contoh. Ya, kalau dari saya secara ini tadi kan udah direvisi ya, ada yang kurang di bagian liturgikanya. Karena nanti gambarnya juga kalau bisa pakai yang GKPD aja, karena kan tadi udah ada tulisan GKPD-nya gitu. Oh, Jadi, ya gitu. Nggak enak lah saya kalau misalnya kan ibadah bukan Coba Allah kita lihat gambarnya ini. bukan Allah GKPD. Atau mau foto Allah KPR juga lebih baik lah mungkin. Oh, KPR aku, oh ya dapat nanti rosekan ya Mas ya. Ya, terus untuk mungkin yang perlu lo perhatikan, kalau misalnya di buku lo mungkin dari bagian awal kan sudah ada istilah penggaliannya ya, atau sedikit latar belakang gitu kan, tentang ada dua bentuk yang dibahas. Sebenarnya kan ini kan masih berkaitan dengan yang disampaikan hari ini dari lesson plan-nya Los Herman. Jadi yang kemarin kita fokus bahas soal bagaimana tentang pentingnya khotbah itu di dalam ibadah. Sekarang aspek lainnya adalah tentang pujian. Nah, cuman menurut saya Suami Yesus ini agak kurang fair menurut saya, karena tujuan utama dia adalah untuk membuka wawasan anak-anak soal pujian, mazmur gitu ya. Tapi secara tujuan yang mau dicapai yang lainnya adalah mendorong keterlibatan mereka untuk beribadah atau bernyanyi dan sebagainya. Nah, menurut saya itu kurang fair. Harusnya itu dibagi menjadi dua sesi menurut saya. Cuma karena di sini digabung, maka apa yang tadi sudah Rosalinda Chow sampaikan menurut saya itu udah yang paling baik, karena dia sudah menjelaskan pemaparannya tentang mazmur-mazmurnya, kemudian ada dorongan bagaimana mereka untuk terlibat. Nah, kemudian di bagian buku ini di situ kan ada beberapa hal yang menurut saya untuk Rasul bisa perhatikan, kayak misalnya di bagian prayer in worship gitu ya, berdoa di dalam ibadah, itu kan dia ada dua poin kan. Poin yang pertama, Alkitabnya, fondasi Alkitabnya tadi udah ada di slide-nya Rosalinda. Nah, itu nanti Rosalinda bisa perhatikan tuh yang ada penjelasan atau jenis bentuknya dari Mazmur 120 sampai 134. Nah, ada beberapa poin yang menurut saya Rosalinda perlu highlight nanti ketika ngajar. Nah, kemudian di dalam poin yang keduanya yang bentuk doa di dalam ibadah kita, di situ kan memang kayak terlihat nggak ada poin-poinnya, tapi sebenarnya beberapa part yang ada di poin 1 itu dijelaskan dalam kalimat. Kayak misalnya dia ada bilang a prayer of adoration, itu adalah salah satu bentuknya. Nah, adoration ini kan satu bagian. Nah, yang memang di poin 1 itu nggak ada, tapi di bentuk yang lainnya ada soal confession. Makanya tadi dia bahas dari Mazmur 51. Nah, di sini kan dia ada jelasin di sini. Nah, menurut saya itu perlu Rasul tambahkan. Nah, kemudian dia kan masuk lagi ke poin besar yang kedua, yaitu pujian di dalam ibadah. Nah, ini yang makanya menurut saya sebenarnya itu harusnya dibagi dua, tapi kan bisa digabung. Jadi di sini yang harusnya kita dorong anak-anak untuk terlibat. Kenapa kita tuh memuji Tuhan? Nah, di sini kan tadi di slide-nya sudah dijelaskan beberapa macam jenis-jenisnya. Ada jenis yang seperti apa. Menurut saya itu udah cukup oke. Nanti Rasul bisa sampaikan. Nah, tinggal Rasul yang sulitnya adalah bagaimana menghubungkan materi ini untuk mendorong mereka tuh bisa terlibat di dalam pujian ibadah itu. Karena kan secara garis besar ini hanya satu semacam kelas pembinaan atau seminar gitu loh. Oh, ini loh kita Mazmur pujian tuh kayak gini. Dari Mazmur 120 sampai 134 ada beberapa jenis-jenisnya ininya gitu. Nah, dan menurut saya kurangnya adalah dia menggunakan kata elemen, sehingga yang membuat saya tuh merasa kata elemen ini agak kurang pas. Harusnya tuh mungkin lebih bersifat liturgikal. Kalau ngomongin soal elemen dalam worship, ya itu berarti kan ada banyak. Nah, mungkin usul saya,
Kan saya ada kirimkan foto di grup. Terus kalau mau masukkan itu menjadi bahan materi itu boleh. Itu adalah salah satu bentuk, maksudnya itu adalah aspek-aspek penting yang dari Brian Chapel sampaikan yang tidak boleh hilang di dalam ibadah. Nah, makanya tadi kenapa di bagian akhir Rosalinda Joto ada sampaikan bahwa boleh Rosa di bagian terakhir itu yang ibadah itu sebenarnya kita tidak layak untuk. Nah, ini menurut saya ini adalah titik kuncinya atau engselnya untuk men-trigger mereka terlibat di dalam ibadah menurut saya. Karena setelah mereka mengerti tentang kitab Mazmur, mereka mengerti uraian atau jenis-jenis di dalam puji-pujian dan sebagainya, maka kita perlu ingatkan kepada mereka bahwa ketika kita bernyanyi atau masuk dalam ibadah, itu pun sebenarnya adalah undangan Tuhan kasih. Nah, bagaimana ini bisa menjadi suatu engsel yang pas bagi mereka dengan menekankan aspek-aspek yang ada yang di grup itu, yang di dalam grup yang sudah saya kasih. Nah, itu juga yang sebenarnya ditekankan juga di dalam buku ini gitu ya. Mungkin nanti kapan-kapan saya akan belikan buat Saudara, bisa dibaca gitu ya. Nah, jadi di sini menekankan tentang bagaimana ibadah yang seharusnya, ibadah yang baik itu seperti apa. Dia menekankan bahwa setidaknya ada dua hal. Yang pertama, ibadah itu harus senantiasa membawa perhatian kita kepada pribadi Yesus Kristus. Dan kemudian yang kedua, ibadah itu adalah meninggikan dan memuliakan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi mungkin kita perlu tekankan kepada mereka bahwa ketika kita datang beribadah, ini bukan hanya sebatas kalian datang, duduk, sekedar nyanyi atau mungkin kalian tidak nyanyi. Tapi ini adalah keterlibatan aktif kita untuk berespon kepada Tuhan yang sudah melakukan sesuatu hal buat kita, yaitu menyelamatkan hidup kita. Nah, itu yang baru kita tekankan, itulah yang namanya ibadah. Ibadah itu adalah bukan tentang bagaimana kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah melakukan sesuatu untuk kita, itulah yang menjadi respon kita kepada Tuhan. Nah, mungkin itu saudara yang saya ingin saudara bisa highlight itu, supaya mereka mengerti dulu tentang konsep ibadah itu dulu. Walaupun memang di awal tadi ada beberapa jenis mazmur dan sebagainya, menurut saya tidak apa-apa. Tapi kan ini yang menurut saya menjadi satu kebutuhan kita di KPM. Melihat kan berapa kali kita melihat anak-anak nggak nyanyi, bahkan udah dari kapan-kapan kita selalu mengevaluasi itu terus. Maka menurut saya ini perlu ditekankan sekali untuk men-trigger mereka kembali melihat bahwa ya ibadah ini adalah responnya kita kepada Tuhan yang sudah melakukan sesuatu terlebih dahulu untuk kita, yaitu menyelamatkan hidup kita. Gitu. Jadi kalau misalnya ngomongin soal aplikasinya nanti dalam kehidupan sehari-hari ya, tentu saja kembali mendorong mereka ketika mereka ada di dalam gereja atau ibadah di dalam gereja, bagaimana mereka terlibat aktif. Atau mereka yang punya ibadah di sekolah mereka, atau mungkin itu ada di rumah, di dalam saat teduh mereka, ya itu bisa menjadi bagiannya. Kalau menurut saya sampai sejauh ini, itu saya pikir sudah cukup baik sekali. Itu aja sih. Mungkin dari Rosa apakah ada tambahan atau mungkin ada insight? Rosa Herman. Mau bahas lagu yang tadi gitu loh. Nah, kalau yang dari M1 itu agak kebalik kalau menurut aku tuh. Oh, bahasanya apa? Bukan, full translate-nya itu. Oh, yang mana yang pertama? Karena kalau misalnya pertama-tama ceritanya kayak gitu, aku udah nyambung. Oh. Yang bagaimana perasaan. Nah ini kalau kamu nyanyi biasanya perasaan kamu gimana? Tiba-tiba kayak gini, itu kebalik dan nggak logis kalau menurut murid-murid. Ini tergantung loh nyanyinya di mana. Oh. Jadi menurut aku Cici munculin yang slide di bawahnya itu dulu. Oh, ini kamu dulu. biasanya bukan, bayar lagi. Inilah. Bukan yang ada gambar yang di orang yang main gitar itu tadi itu. Inilah. Di atas lah. Atas tadi ya. Ini. Sudah nanti dulu pakai ini dulu. Ini muncul dulu. Iya. Kamu di sini di mana? Perasaan kamu. Nah, setelah kamu kalau di sini perasaan kamu gimana? Ini baru bisa dapat gambarannya. Kok tiba-tiba perasaan? Gimana ya, Cuk? Slide itu Iya.
yang biasa dikaitkan dengan bernyanyi. Sama lah dengan Sama. Setelah ini kan ada pertanyaan yang lain, baru bisa Yang atas berkembang tarik ke perasaan. bawah. Yang atas tarik ke bawah. Nomor 3 tarik ke bawah. Sama. Ke atas. Kata contoh ini kata paling awal Yang contoh. bawah ke Nah, itu atas. naik ke atas ya. ke atas lagi. Kan bisa tuh. Sudah tuh yang ini Tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya pertanyaannya diganti perasaan dulu ya kan. Iya. oh ini ganti sudah apa nih Perasaan kamu gimana? Kalau di Sound Yesus ya perasaan apa yang biasa dikaitkan dengan bernyanyi? Perasaan kamu gimana kalau kamu sedang bernyanyi? Iya. Saat bernyanyi. perasaan kamu gimana Kalau Sound Yesus ya perasaan apa yang biasanya dikaitkan dengan bernyanyi? Lagi di Ah, itu agak susah sih. Yesus bela. Nanti mau cocok di situ saja aku lihat bahasanya agak itu agak Ini Agak kalau jalan. aku bagus, Bagus sih ya. biasanya. Terus gimana kamu bernyanyi kan pertama Perasaan itu apa yang biasanya dikaitkan dengan bernyanyi? lagi di padang Yang main dikaitkan. gitar. Ya, apalagi- Daripada main lato-lato ya main gitar di padang. Oh, berapa susah. Anak-anak pece malah lato-lato. Tapi anak-anak lato-lato aja susah. sudah tuh ini ada lagi nggak Itu tadi yang di bawah ayat-ayatnya itu Cek. Iya, kadang-kadang main Kalau bola, sistem bacanya kayak matanya gitu, bola, matanya pecah. yang Mazmur yang kami baca berurutan itu, kalau sistem bacanya kayak gitu, nggak ada poinnya kalau menurut aku. Kalau yang munculin yang ada tuh yang tadi aku baca Ini yang dulu langsung. terpernah kayak dua. Hari ini Google ini. Ini selesaiin dulu loh. Iya. Ya, ini Biar dia remedialnya yang nanti di rumah. Ini belum ada kak. Itu ditanya tanya Iya. perasaan kamu gimana? Perasaan kamu siapa loh?